Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Satu akun channel YouTube pendukung Joko Widodo yang disomasi oleh Badan Hukum Partai Demokrat itu akhirnya menyerah nih. Akun ini bernama Kajian Online disomasi karena dia memfitnah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berada di balik isu dugaan ijazah palsu Jokowi. Kajian online tentu saja pemilik channelnya. Sayangnya saya cari-cari namanya siapa ini nggak begitu jelas karena dia sendiri setiap kali di openingnya tidak memperkenalkan dirinya siapa. Dia ini meminta maaf dan kemudian beberapa konten di channel YouTube yang menuduh SBY berada di balik ijazah palsu Jokowi itu di take down. Namun, tiga akun media sosial lainnya sampai tenggat waktu yang diberikan, yakni 3 kali 24 jam, belum memberikan responnya. Sebelumnya, 6 orang advokat yang tergabung dalam Badan Hukum Partai Demokrat memberi somasi kepada pemilik akun TikTok, Sudirowi Budius Ma'ruf Piliang. Dengan ini kami menyampaikan somasi kepada Sudirowi Budius M. Piliang. Video itu, katanya video TikTok itu diunggah pada hari Selasa 30 Desember 2025 pukul 11 waktu 11.06 itu pagi hari ya. Nah, dan antara lain menyebut dengan berbagai impian-impian besar tentu Pak SBY harus memutar otak bisa bermain bersih karena kita tahu juga politik itu kotor teman-teman. 1001 cara pasti dilakukan untuk bisa menjatuhkan lawan politiknya. Salah satunya ya dengan ijazah biar Pak Jokowi tidak bisa fokus menjadi kingmaker lagi di Pilpres. Disibukkan dengan isu-isu yang tidak jelas yaitu isu ijazah baik ijazah Pak Jokowi maupun ijazah Mas Gibran terus saja digonjang-ganjingkan oleh pion-pion mereka yaitu Roy Suryo. Nah, Badan Hukum Partai Demokrat membantah pernyataan dalam unggahan Budius tersebut dan menyebutnya sebagai pemberitaan bohong. Karenanya meminta yang bersangkutan untuk segera minta maaf secara terbuka di media dan menghapus video tersebut. Selain Budius, somasi juga dilayangkan kepada 3 akun lain yang berbeda nih, masing-masing yakni Zulfan Lindan, Agri Fatani, dan Kajian Online. Kalau Zulfan Lindan ini saya kenal nih, dia ini aktivis, pernah jadi politisi di PDIP, pernah kemudian juga bergabung ke Nasdem, dan terakhir sempat sebenarnya menjadi tim dari Anies Baswedan, tapi pada waktu itu ketika Nasdem itu mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024, tapi posisi Zulfan itu bukan yang mendukung Anies Baswedan dan kemudian akhirnya dia kan keluar atau diberhenti, dinonaktifkan dari Partai Nasdem. Agri Fanani ini salah satu tokoh dari YouTuber Nusantara ya yang ini memang konten-kontennya dinilai memojokkan SBY. Dan yang terakhir tadi tuh kajian online. Nah, kajian online ini yang pertama kali kemudian meminta maaf. Politikus Partai Demokrat Andi Arief menyambut baik permohonan maaf yang disampaikan oleh satu akun media sosial kajian online. Ini terkait dengan tudingan keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono dalam ijazah palsu Joko Widodo. Ini banyak yang menyebut bahwa ya SBY ini sebagai orang besar di belakang heboh ijazah palsu. Ini kalimat orang besar ini kan pertama kali muncul dari Joko Widodo, walaupun dia pada waktu itu tidak menyebut nama, katanya tujuannya yaitu untuk mendowngrade lah dia secara politik begitu. Dan ini kemudian dikait-kaitkan tentu saja dengan persaingan nanti pada Pilpres 2029, di mana Gibran Rakabuming itu akan maju kembali, entah sebagai calon presiden atau tetap menjadi calon wakil presidennya dari Prabowo Subianto. Sementara putra Pak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono juga digadang-gadang sebagai salah satu kandidat yang akan maju. Kelihatannya itu ya kemudian dikaitkan itu. Tapi kan kemudian setelah heboh, setelah Demokrat memprotes itu kan Jokowi menyatakan dia tidak pernah menyebut nama SBY. Hanya saja kan setelah Jokowi itu menyatakan ada orang besar di belakangnya, kemudian seorang pendukung Jokowi oleh netizen disebut sebagai termul kan, yakni seorang pengacara Adi Dermawan yang tergabung dalam Pradi Bersatu dalam sebuah talk show di Kompas TV, dia memberi clue bahwa orang besar yang dimaksud itu ya mengenakan baju biru seperti dia kenakan, dan inilah yang kemudian ditafsirkan bahwa yang disasar itu adalah SBY bukan Megawati ya, karena dua-duanya ini tadinya diduga sebagai orang besar gitu karena sama-sama pernah menjadi mantan presiden. Soal inilah yang kemudian meskipun Jokowi membantah bahwa dia menuding
SBY, bahkan kemudian juga putra dari Jokowi, yakni Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep juga membantah bahwa bapaknya menuding Jokowi, dan dia juga waktu itu eh, berencana untuk segera menemui Agus Harimurti. Tapi di akun-akun pendukungnya narasi bahwa SBY maupun Megawati itu ada di belakang dari kehebohan ijazah Jokowi ini, kehebohan dugaan palsu ijazah Jokowi itu terus berjalan gitu. Karena itulah kemudian Demokrat yang merasa jengah karena ini kemudian mereka mengambil langkah hukum. Ini kan soal bahwa Demokrat akan mengambil langkah hukum itu pertama kali muncul dari eh, unggahan video politisi Partai Demokrat yang sekarang menjadi komisaris di PT PLN, Andi Arief ya, yang dia mengaku baru bertemu dengan SBY, dan SBY merasa terganggu dengan akun-akun itu dan akan mengambil langkah hukum. Makanya kemudian yang dilakukan oleh Partai Demokrat adalah memberikan somasi kepada 4 akun tadi, dan pada waktu itu diberi batas waktu 3 kali 24 jam. Sebenarnya kalau berhitung dari pemberian somasi tanggal 31 itu mestinya akan jatuhnya tanggal 3 ya. Mungkin tapi karena dianggap ada hari libur, barulah hari ini ya tanggal 5 ini kemudian direncanakan kalau tidak segera minta maaf ya akan dilaporkan ke polisi. Kami sambut baik permohonan maaf akun YouTube Kajian Online kepada Pak SBY Yudhoyono dan Partai Demokrat. Itu ujar Andi Arief yang dia dalam keterangannya langsung mencolek Pak SBY ya. Andi Arief berharap insiden serupa tidak terulang di kemudian hari dan dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak. Dan dia menegaskan bahwa SBY sama sekali tidak memiliki kaitan dengan isu ijazah Jokowi. Mudah-mudahan ke depan tidak terulang dan bisa menjadi pelajaran. Sekali lagi soal ijazah Pak Jokowi tidak ada urusannya dengan Pak SBY dan Partai Demokrat, tegas Andi Arief. Nah, hari ini Andi Arief ya walaupun sudah jadi komisaris di BUMN yang biasanya harusnya dia melepaskan diri dari aktivitas partai, ternyata masih sangat aktif ini urusannya dengan partai ya. Andi Arief juga menambahkan bahwa Partai Demokrat masih menanti respon dari beberapa akun lain yang telah menerima somasi. Kami masih menunggu sikap beberapa akun lagi yang sudah dikirimi somasi. Jadi artinya masih 3 lagi ya. Tadi itu akun dari Budius Ma'ruf Piliang, kemudian juga ada akun dari Zulfan Lindan, itu yang nama-nama yang disebutkan sebelumnya. Dan satu lagi adalah Agri Fanani, ini yang kelihatannya diseniorkan di kalangan YouTuber Nusantara. Akun YouTube Kajian Online telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada SBY. Pengelola akun tersebut menyatakan bahwa konten-konten yang menjadi permasalahan telah dihapus. Saya ingin meminta maaf juga dan berterima kasih ya kepada Pak SBY dan juga Partai Demokrat yang sudah memberikan saran pandangannya terkait ya beberapa konten-konten di kajian online yang perlu mungkin ya lebih profesional, lebih baik, dan ya beberapa konten-konten yang mungkin ya harus di take down. Ya sudah kita take down kata dia. Saya mencoba melongok sore tadi ya sekitar pukul 5 saya melongok channel kajian online. Yang ini saya lihat kok subscribernya cukup besar ya sampai 733.000 walaupun kalau lihat viewernya nggak besar-besar amat gitu ya. Nah, kalau kita melihat judul-judul dan isi kontennya ini benar-benar memang ya mayoritas berisi informasi hoax. Karena kalau dia tadi menyatakan lebih profesional dan sebagainya, nanti saya tunjukkan bahwa tetap hal itu nggak berpengaruh pada dia ya. Tapi yang tidak ada kaitannya dengan Pak SBY lagi. Hanya 1 jam berselang setelah dia memuat video permintaan maaf kepada SBY, akun ini membuat konten dengan judul "Detik-detik dramatis penangkapan Roy Panci". Ini kelihatannya Roy Suryo maksudnya ya. Hakim putuskan nasib Roy tanggal 6 nanti, Roy Suryo CS dihukum 12 tahun. Dari judulnya saja, ini kan Anda pasti bingung ya. Kok dia ditangkap, kemudian diputuskan nasib Roy Suryo tanggal 6. Ya kalau tanggal 6 itu kan besok berarti, kemudian dia dihukum 12 tahun. Kan bagaimana orang ditangkap, kemudian ini kan harus ada proses dulu di pelimpahan ke kejaksaan dan sebagainya, dan baru kemudian ada proses persidangan ya. Nah, thumbnailnya atau gambar wajahnya di YouTube itu, nah ini menarik ini. Selain menampilkan wajah Jokowi juga ada wajah Roy Suryo yang menangis. Ini kalau saya lihat ekspresi Roy Suryo bukan menangis, ini tepatnya kalau kita lihat ya mewek ya.
Di belakangnya ada wajah Rismond dan Dokter Tiva yang juga menangis sama-sama mewek mereka bertiga. Saya nggak tahu ini berarti dia cukup serius juga ya fotonya mungkin diolah dulu sehingga dia dapat foto mereka bertiga bisa mewek bersama seperti itu. Saya tadinya menduga itu hanya judul clickbait ya yang untuk untuk menarik orang untuk mengklik videonya. Tapi ternyata kalau Anda klik, walaupun saran saya nggak perlu mengklik ya karena ini isinya hoax ya. Di dalam kontennya selain berisi kompilasi video juga ada narasi bahwa Roy Suryo itu memang ditangkap polisi dan Respon serta Tiva juga menyusul. Saya agak bingung juga ya karena saya pikir tadinya berarti ini Roy Suryo sudah ditangkap dong ya karena statusnya kan sebelumnya sudah tersangka. Tapi ternyata sampai sekarang ternyata Roy Suryo dan kawan-kawan itu belum ditangkap. Nah, malah Rismond itu lagi asik tanda tangan buku-buku Gibran Endgame itu yang sedang mulai dijual ke pasaran gitu ya. Ini kan dia masih belum ditangkap, apalagi kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Kepelimpahan ke kejaksaan saja belum, ya kan tahapannya biasanya kan begitu. Orang jadi tersangka, kemudian dia ditangkap itu biasanya kalau dia sudah dipanggil berapa kali, dia tidak memenuhi panggilan, gitu ya. Biasanya seperti itu ya. Kalau dia memenuhi panggilan dan kemudian ditahan, ya langsung ditahan saja, tidak ditangkap. Beda ya ditahan dengan ditangkap itu. Dan kemudian ini prosesnya kan nanti ada yang disebut kalau berkasnya sudah P21 atau lengkap dikirim ke kejaksaan dan baru kejaksaan kemudian melimpahkannya ke pengadilan. Nah ini belum sudah disebut divonis 12 tahun penjara. Dari mana ya? Karena kalau kita lihat tuntutan undang-undang ITE maupun undang-undang yang berkaitan dengan fitnah itu, pasal fitnah di KUHP nggak sampai 12 tahun itu ya. Sehari sebelum menyampaikan permohonan maaf kepada SBY, kajian online itu juga membuat konten yang dari judulnya saja sudah tahu kita pasti hoax nih. Judulnya begini, Hakim bacakan vonis Roy Panci. Dalam ijazah panik, manuver krusial Jokowi seret Roy CS ke penjara. Di thumbnailnya lagi-lagi ada wajah Roy Suryo di deret paling depan, ya sedang mewek lagi. Dan di belakangnya ada Rismond dan Dokter Siva juga lagi-lagi mewek gitu loh. Mereka senang bener nih mewek, orang bikin orang mewek ya. Dan di belakangnya ada wajah Mega dan SBY. Sementara di sebelah kiri itu ada wajah Kapolri Listio Sigit dan Joko Widodo. Kalau kita longok kontennya kali ini juga menyebut Roy Suryo divonis hakim bersama dengan Rismond dan Tiva yang segera masuk penjara. Ini narasinya juga menyinggung soal partai warna merah dan biru yang jelas maksudnya itulah PDIP dan Demokrat dan itu terlihat dengan wajahnya SBY dan Megawati di situ yang disebutkan bahwa PDIP dan Demokrat itu mengambil langkah hukum untuk menyelamatkan diri dan kemudian Roy Suryo ya nasibnya sebagai pion itu dikorbankan. Narasinya seperti itu dan saya heran juga kemudian mereka ini dia tentu saja saya nggak mereka ini kan ada editor dan sebagainya itu ada narasi juga ada video berupa video dan juga audio terutama yang clear itu menunjukkan bahwa hakim itu sedang membacakan vonis terhadap Roy Suryo. Saya tidak tahu apakah ini AI atau dia mengambil video lama gitu yang kemudian ditayangkan kembali. Saya menduga ya kemungkinan itu diambil dari audio dan video saat vonis terhadap Roy Suryo beberapa tahun lalu. Namun kemudian dipotong-potong jadi tidak dijelaskan konteksnya begitu ya. Roy Suryo ini memang pernah divonis 9 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 Desember 2025 karena kasus meme stupa Borobudur mirip Jokowi. Dia dinilai menyebar ujian kebencian berupa sara dan vonis ini kemudian diperberat oleh Pengadilan Tinggi menjadi hukuman penjara plus denda 150 juta sebelum akhirnya ketika dia mengajukan kasasinya itu ditolak oleh Mahkamah Agung. Tapi itu kan kasus lama. Untuk kasus yang terbaru perseteruannya dengan Jokowi dia itu baru menjadi tersangka dan wajib lapor. Jadi belum ditangkap apalagi kemudian divonis ya. Jadi dari sini aja kita tahu seperti apa kelasnya dari kajian online ini ya. Tapi herannya itu saya penontonnya lumayan loh ya. Yang tadi yang soal berita yang terbaru soal bahwa ada bahwa Roy Suryo divonis tadi itu yang nonton sampai 91.000 orang. Bayangkan ada setidaknya 91.000 orang yang mengkonsumsi hoax ini dan karena dia juga setiap hari bahkan membuat konten bahkan sehari bisa 2 kali seperti hari ini aja dia ada 2 konten, yang pertama konten soal permintaan maaf kepada Jokowi dan yang kedua soal konten Roy Suryo gitu ya. Ini selalu ada penontonnya meskipun tidak terlalu besar ya penontonnya tapi tetap saja
kita bisa membayangkan betapa terlalu banyak orang Indonesia yang setiap hari mengkonsumsi hoax. Dan saya lagi berpikir apakah mereka ini tidak mengikuti perkembangan media-media lain gitu ya. Saya berharap viewer saya tidak seperti itu ya. Anda bisa memprotes saya kalau ternyata saya membuat konten yang sifatnya hoax, yang tidak ada faktanya. Saya membuat misalnya Jokowi diseret ke meja hijau misalnya, atau Jokowi divonis. Nggak mungkin itu yang terjadi. Saya akan buat semacam itu. Nah, ini kok akun-akun semacam ini di kalangan pendukungnya Jokowi itu banyak sekali gitu. Tuh, seperti akun-akun YouTuber Nusantara tadi gitu. Karena itulah SBY itu seperti saya sebutkan tadi, seperti dikutip oleh Andi Arief, itu sangat terganggu dengan tudingan yang mengaitkannya dengan ijazah palsu Jokowi. Nah, sekarang kita tunggu bagaimana dengan akun-akun lainnya. Saya sih menduga orang seperti Zulfan Lindan sudah tahu resikonya kok dengan konten-konten yang dia buat kalau harus berhadapan dengan hukum. Dan rasanya mungkin dia walaupun disomasi dia tidak akan mencabut atau men-take down konten-kontennya dan minta maaf. Ini mudah-mudahan bacaan saya nggak salah, karena bagaimanapun juga dia politisi yang cukup senior, aktivis yang cukup senior juga. Beda saya kira dengan tadi dari kajian online itu. Nah, bagaimana dengan yang lainnya juga, misalnya Bildius Ma'ruf Piliang dan kemudian juga Agri Fanani, apakah mereka akan mengikuti jejak dari kajian online minta maaf dan men-take down konten-kontennya, atau mereka ini dugaan saya sekali lagi ya, sama seperti Zulfan Lindan, dia nggak gentar kalau cuman disomasi dan apalagi kemudian dilaporkan ke polisi. Tapi kita tunggu saja. Ini saya kira sangat menarik. Tapi bagi kita yang paling penting tentu saja adalah kita tentu nggak boleh ya membuat konten-konten yang hoax tadi, yang tidak boleh, yang tidak berdasarkan fakta gitu. Karena kan ada satu ajaran yang membuat kita bahwa kita karena kebencian kita pada seseorang itu kemudian kita berlaku tidak adil. Apalagi kita ini melakukannya bukan dasarnya kebencian, tapi kita kalau dalam bahasa agamanya disebut sebagai menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar gitu, menjaga demokrasi tetap tegak yang selama di eranya Jokowi dan kemudian berlanjut sampai sekarang, yang dia menitipkan anaknya Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden Prabowo sebagai bagian dari kelanjutan dinastinya Jokowi. Ini kan dari sisi demokrasi ini tentu ya tidak baik begitu ya. Nah, karena negara kita sebagai negara demokrasi itu mestinya hal-hal semacam itu tidak terjadi. Kalau toh misalnya katakanlah Pak Jokowi itu ingin anak-anaknya menjadi presiden seperti halnya dia, ya mestinya ada tahapan-tahapannya lah. Jangan dikarbit, jangan dipaksakan, dan jangan kemudian mengubah peraturan perundang-undangan karena dari sisi usia belum memadai, tapi kemudian normanya diubah yang sehingga memungkinkan dia menjadi seorang calon presiden, calon wakil presiden, dan sekarang terpilih menjadi wakil presiden misalnya. Dan juga soal track record-nya kan, bagaimana mungkin anak yang tidak punya pengalaman sama sekali dalam politik tiba-tiba menjadi kepala daerah di Solo dan belum selesai masa jabatannya 1 periode sudah dipaksakan menjadi wakil presiden. Saya kira kita bisa berdebat soal itu ya. Demikian juga halnya Kaisang Pangarep yang baru 2 hari menjadi anggota PSI, baru menerima kartu anggota, tiba-tiba kemudian 2 hari kemudian dipilih secara aklamasi menjadi ketua umum PSI. Kan saya kira kasihan juga ya, banyak anak-anak muda yang bagus, yang punya latar belakang sekolahnya juga bagus, punya pengalaman kerja maupun pengalaman sebagai aktivis panjang. Ya karena dia bukan anaknya Jokowi, tiba-tiba dia harus ya jadi anak buah dari Gibran. Mohon maaf saya kalau saya salah ya, karena menurut saya tadi menyatakan kan kasihan. Atau jangan-jangan sebenarnya teman-teman dari PSI itu menikmati privilege karena dengan mendukung Jokowi dan kemudian bersedia menjadi anak buahnya Jokowi, kan juga mereka mendapatkan jabatan-jabatan yang cukup prestisius di pemerintahan. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi wakil menteri, ada yang jadi komisaris dan sebagainya. Saya Hersubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.